Memakai celak saat puasa niku makruh. Ada yang memakruhkan ya. Jadi seperti ini. Menurut pendapat ulama kita, ya, memakai celak ini hukumnya nggak apa-apa sebenarnya, karena dalam mazhab kita sendiri mata ini tidak dikategorikan sebagai manfadin maftuh, nggak dikatakan sebagai jalan tembus ke dalam. Tapi ya, menurut teori medis zaman sekarang, mata ini punya jalan tembus ke dalam. Ya, sampai ketika orang celaan, ini biasanya kerasa rasa celaknya di lidah nih, ada yang kerasa, ada yang sampai kerasa, ada yang sampai ke lisan. Celak ini ada yang sampai turun ke lisan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk orang yang berpuasa, ya termasuk Habib Zain bin Muhammad Al-Idrus dalam kitabnya menganjurkan untuk berhati-hati ya, lebih baik celaan di malam hari aja. Karena memang ada sebagian kasus orang celaan ini celaknya sampai tembus ke lisan. Ini menunjukkan bahwa mata ini sebenarnya adalah manfadil maftuh, adalah jalan tembus yang bisa sampai ke rongga dalam. Obat tetes telinga bisa membatalkan puasa lora, sudah kita bahas kemarin ya. Ada khilaf antara para ulama. Meskipun pendapat kuat yang sesuai dengan teori medis sekarang, telinga ini bukanlah jalan masuk. Jadi telinga, ada sesuatu masuk lewat telinga, ini enggak sampai masuk ke dalam. Ini menurut at-tibbul hadis atau teori medis di zaman sekarang. Ada dua pendapat, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Sama juga kayak pakai ketembat, sudah kita bahas kemarin kan, pakai ketembat. Ini ada yang membatalkan, ada yang tidak. Bersiwak afdolnya sampai sebelum zuhur apa tidak sama sekali di saat puasa. Jadi gini, ini penting ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana hukumnya bersiwak bagi orang yang puasa? Menurut mazhab kita, menurut mazhab kita memakai siwak ya setelah tergelincirnya matahari hukumnya makruh. Memakai siwak setelah tergelincirnya matahari, setelah sekitar pukul 12 siang ke atas, ini hukumnya makruh. Apa dalilnya? Karena memang ada hadis yang menjelaskan bahwa la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang berpuasa ya, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Dari hadis ini Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menghilangkan bau mulutnya. Ini yang pertama. Nah, tapi sebagian ulama dalam mazhab kita ya, seperti Imam Nawawi mengatakan nggak masalah, nggak makruh. Karena menurut beliau secara dalil tidak ada yang melarang orang bersiwak di bulan puasa. Nggak ada secara dalil larangan. Dalam hadis tersebut yang sudah disebutkan tadi, tidak ada larangan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama kita termasuk Imam Nawawi, hukumnya tidak apa-apa. Nah, dari perbedaan pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i ini, kalau yang biasa diamalkan di tarim, yang saya tahu sendiri yang diamalkan di tarim termasuk Habib Umar sendiri, beliau ya setelah waktu zuhur ke atas, jam 12 siang ke atas, beliau tetap pakai siwak. Bahkan ketika sholat asar, beliau tetap pakai siwak. Saya melihat sendiri ketika sholat asar, dalam keadaan berpuasa, beliau masih pakai siwak. Nah, setelah sholat asar sampai maghrib, nah orang-orang tarim ini nggak bersiwak. Ini tujuannya menjamikkan, ya, mengkompromikan antara dua pendapat ini. Pendapat yang memakruhkan dan pendapat yang tidak memakruhkan. Jadi ngambil tengah-tengah aja. Mereka bersiwak, ya, orang-orang tarim, para habaib di tarim bersiwak, tapi sampai waktu asar saja. Setelah itu mereka nggak bersiwak. Nah, ini mengecualikan, mengecualikan jika memang seorang yang berpuasa ini hendak berkumpul dengan orang lain, dan dia yakin bau mulutnya ini akan menyakiti orang lain, maka bagi dia dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan untuk menghilangkan bau mulutnya. Jadi ini termasuk siwak ini juga termasuk hukum sikatan juga ya, sama sikatan sama siwak ini sama-sama menghilangkan bau mulut. Ini sama-sama menghilangkan bau
bau mulut. Jadi kalau ditanyakan gimana hukumnya sikatan bagi orang yang berpuasa, itu hukumnya sama seperti siwak. Ini masalah ada apakah masalah odol ada yang masuk atau tidak, ini pembahasan lain ya. Kan sudah saya jawab kemarin. Jadi sikat gigi bagi orang yang berpuasa, ini hukumnya boleh-boleh saja, nggak membatalkan puasa, kecuali memang ada sesuatu yang masuk ke dalam, mungkin ada odolnya yang masuk ke dalam dan lain sebagainya ya, pasta giginya yang masuk ke dalam. Kalau memang hanya sisa-sisa rasa dingin saja di mulut, bukan ain, bukan benda, nah itu nggak masalah ya. Ini jika memang ada benda yang jelas-jelas masuk ke dalam mulut, itu baru membatalkan puasa.